Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih kita yang nggak ketemu gitu ya. Kembali lagi sama gue Syarif. Kita hari ini akan bahas sedikit soal tentang focus group discussion gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman relawan yang sempat nanya, gimana sih bang kalau misalkan kita mau FGD, apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan sharing dan bisa jadi ini akan menjadi sebuah hal yang bisa jadi panduan juga ya, walaupun nanti teman-teman harus banyak latihan gitu ya. Pertama mungkin kalau kita bicara fokus group discussion khususnya di dalam community development, kita harus penting juga nih pahami terkait konteksnya. Jadi teman-teman ini diminta untuk memfasilitasi siapa gitu ya. Penting mungkin fasilitasinya keluarga atau mungkin teman-teman Karang Taruna atau teman-teman mahasiswa atau diundang ke acara pemerintahan juga mungkin fasilitasinya. Nah ini gitu penting untuk melihat konteks ini. Jadi teman-teman harus tahu audiensnya siapa sehingga kita pakaiannya nanti seperti apa, terusnya juga mungkin prolognya kira-kira seperti apa. Jangan sampai kita memfasilitasi misal teman-teman Karang Taruna tapi pakai bahasa yang mungkin berat gitu ya, bahasa-bahasa kita waktu di kampus atau di kuliah gitu, teman-teman mahasiswa misalkan kayak gitu ya. Nah ini juga penting untuk kita perhatikan kayak gitu, konteks ini penting gitu, audiensnya itu penting. Jadi kita bisa mengatur itu semua gitu sehingga bisa lebih tepat. Nah terus yang kedua poinnya juga teman-teman bisa pahami peran kita sebagai fasilitator di community development ini. Paling enggak teman-teman kadang-kadang ya, ini ada beberapa hal yang kita cermati, jangan sampai peran kita malah bukan sebagai fasilitator, malah tapi sebagai narasumber gitu ya. Kita yang harusnya mungkin bisa mendapatkan atau memfasilitasi apa yang ingin diharapkan, itu malah kita yang jauh lebih banyak ngomong kayak gitu. Nah di peran fasilitator ini kita harus lebih banyak sebenarnya hanya memantik dan juga mengulik gitu. Jadi nanti teman-teman yang difasilitasi ini mungkin ibu-ibu kah atau bapak-bapak kah atau dimanapun gitu ya, ini kita bisa malah melempar banyak pertanyaan kayak gitu ya. Dan pertanyaannya justru pertanyaan terbuka pasti ya, jangan pertanyaan tertutup yang jawabannya iya atau tidak kayak gitu. Nah ini juga penting dilakukan sama teman-teman. Jadi fasilitator ini penting untuk bagaimana membuka dan juga menutupnya itu seperti apa. Itu penting untuk kita ketahui dalam konteks focus group discussion. Terusnya juga yang selanjutnya teman-teman harus paham ilmu atau pembahasannya. Namanya juga kan focus group discussion gitu ya. Nah teman-teman harus pelajari kira-kira kalau kita mau fokus ini isunya apa yang kita mau fasilitasi. Misal isunya soal pendidikan atau soal lingkungan. Nah kita harus belajar kayak gitu. Apa yang ingin dibahas dalam pertemuan kita kayak gitu. Nah misal kita mau bahas apa, isu kekeringan gitu ya, kita harus punya pengetahuan itu gitu ya. Walaupun kita nggak cukup paham tapi paling nggak kita harus belajar isu yang kita diminta untuk memfasilitasi isu apa gitu. Dan siapa audiensnya itu juga penting tadi ya teman-teman. Jadi misalnya kita diminta untuk fasilitasi tentang ekonomi politik kayak gitu, itu penting juga. Berarti kita harus paling nggak belajar sebagai fasilitator apa ya bahan-bahan yang perlu saya baca terlebih dahulu. Jangan sampai kita pengen memfasilitasi sesuatu walaupun itu juga informal ya, misalkan di masyarakat ya, kita tanpa ada sebuah pengetahuan gitu ya. Nah itu kita penting untuk punya ilmunya untuk yang dibahas tuh apa gitu, agar lebih fokus juga dan kita juga lebih paham juga gitu nantinya ketika diskusi kayak gitu terkait isu-isunya gitu ya. Kalau kita cukup punya pengetahuan dulu sebelum kita memulai memfasilitasi. Dan juga yang terakhir juga menurut saya teman-teman harus paham juga terkait mungkin biasanya ada batas-batas tertentu gitu ya. Jadi ada outputnya yang misalkan ini kita fokus group discussion ini berapa lama, apakah mungkin 1 jam, 2 jam gitu, ataukah nanti bisa dilanjut lagi. Nah ini kan kita penting juga mengukur itu dan outputnya apa kira-kira.
kalau kita diminta fasilitasi ataupun kita melakukan aktivitas yang di masyarakat itu juga penting gitu ya. Sebenarnya apa yang pengen kita cari. Nah, itu juga membatasi, teman-teman bisa membatasi mana yang mungkin keluar konteksnya jauh kayak gitu. Dan juga ada kesetaraan juga ya. Kalau kemarin mungkin di edisi sebelumnya kita belajar soal bagaimana fasilitator, itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana siapapun punya hak untuk berbicara gitu. Walaupun mungkin yang satu punya jabatan, yang satu tidak gitu, yang satu mungkin Pak RT, yang satu lagi warga biasa. Ini juga penting untuk kita juga bisa melihat bagaimana semua orang punya hak untuk berbicara, punya berargumen kayak gitu ya. Dan fasilitator-fasilitator ini harus di lapangan masyarakat lebih bisa mengatur itu. Itu mungkin dari saya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, ilmu ini kan sebenarnya ilmu yang sangat bisa dibilang praktek gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini sebagai sebuah referensi aja, dan tentu pasti masih banyak referensi-referensi lainnya yang teman-teman pastinya saya sarankan untuk banyak membaca gitu ya. Banyak buku-buku yang bisa di-download atau bisa dibeli kayak gitu ya, untuk dibaca lebih lanjut bagaimana menjadi seorang fasilitator atau panduan-panduan dalam konteks tadi yang kita bicarakan tentang focus group discussion, sehingga apa yang tadi relawan-relawan mungkin pertanyakan itu di lapangan bisa jauh lebih berkembang gitu ya ketika kita latihan. Banyak latihan, kita bisa lakukan latihan itu di rumah gitu ya, sama keluarga kita kayak gitu kan, sama lingkungan di rumah kita, lingkungan komunitas kita, itu bisa dilakukan exercise kayak gitu. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi referensi buat teman-teman. Itu aja mungkin buat di episode kita kali ini. Makasih banyak teman-teman, dan tentu jangan lupa follow gitu ya, jangan lupa subscribe gitu ya di YouTube kita, dan ikutin terus aktivitas-aktivitas insight edukasi di dunia pengembangan masyarakat bersama Sekolah Relawan. Itu aja dari saya Syarif, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.